Aku tidak akan pernah melupakan 6 bulan penuh mimpi buruk itu. Sebagai pelukis profesional dengan pengalaman hampir 2 dekade, aku selalu percaya bahwa setiap wajah yang kulukis memiliki cerita tersendiri. Namun cerita yang satu ini berbeda. Cerita ini menghantuiku, mengubah cara pandangku terhadap kehidupan, dan menguji batas kemampuanku sebagai manusia. Semua dimulai dengan satu permintaan yang seharusnya kutolak sejak awal. Namaku Vina. Melukis adalah hidupku, obsesi sekaligus nafasku. Aku telah menghabiskan 18 tahun terakhir menyempurnakan seni melukis wajah, menangkap setiap detail yang membawa kehidupan pada kanvas kosong. Dalam 12 tahun terakhir, aku hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Permintaan terus datang dari para kolektor seni, politisi, dan kalangan orang kaya. Namun, aku menyukai pekerjaanku. Dalam setiap goresan kuas, aku merasa hidup. Hari itu, seorang pria kaya raya mendatangiku dengan sebuah permintaan aneh. Dia ingin aku melukis istrinya, Elisa, yang telah meninggal dunia dalam tragedi kebakaran di rumah mereka. Dia memberikan foto-foto istrinya, bahkan akses ke media sosialnya. Semua detail ada di sana. Rambutnya yang hitam pekat, senyumannya yang menawan, mata yang seolah berbicara kepada siapapun yang menatapnya. Aku heran, apa yang membuat 6 pelukis profesional sebelumku gagal menyelesaikan lukisan ini? Rasa ingin tahuku mengalahkan logika. Aku menerima pekerjaan itu dan berjanji menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Saat itu aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan menyeretku ke dalam mimpi-mimpi mengerikan dan mengubah segalanya. Hari pertama aku mulai bekerja, sesuatu yang aneh terjadi. Di malam hari aku bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang wanita dengan wajah penuh luka bakar berdiri di ujung ruangan studioku. Dia tidak berbicara banyak, hanya satu kalimat yang diucapkannya dengan suara serak dan menggema. Aku harap kamu mampu, Vina. Mimpi itu begitu nyata hingga aku terbangun dengan keringat dingin. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek kelelahan. Tapi aku salah. Itu hanyalah awal dari teror yang akan terus menghantuiku. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali aku mencoba melanjutkan lukisan itu, ada perasaan tidak nyaman yang menggelayut di pikiranku. Rasanya seperti ada yang mengawasi, meskipun aku sendirian di studio. Udara terasa lebih dingin, bahkan ketika siang hari. Kadang aku merasa seperti ada bayangan yang bergerak di sudut mataku, tetapi ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Aku mulai mempelajari setiap foto yang diberikan pria itu. Wajah Elisa di foto-foto itu begitu sempurna. Hidungnya mancung, rahangnya tegas namun feminin, dan kulitnya halus tanpa cela. Namun ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Tidak ada satupun foto yang terlihat spontan. Semuanya tampak seperti direncanakan dengan hati-hati. Pose yang sama, sudut yang sama, senyuman yang tidak pernah berubah. Aku mencoba mencari petunjuk di media sosialnya, menggali lebih dalam, tetapi tetap saja semua terlihat terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Wanita dengan luka bakar itu muncul lagi, berdiri lebih dekat dariku. Aku bisa melihat kulitnya yang melepuh, mata kirinya yang nyaris tertutup oleh bekas luka. Dia tidak lagi berbicara, tetapi hanya menatapku dengan ekspresi campuran antara putus asa dan amarah. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Saat aku terbangun, aku mendapati tangan kananku yang memegang kuas terasa nyeri, seolah-olah aku telah menggenggamnya terlalu erat sepanjang malam. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah ini hanya stres? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan ini? Namun aku memutuskan untuk melanjutkan. Aku mengurung diriku di studio, mencoba menangkap setiap detail wajah Elisa di kanvas. Semakin aku melukis, semakin aku merasa seperti mengenalnya. Atau lebih tepatnya, seperti dia hadir di ruangan itu, mengawasiku dengan saksama. Pada minggu kedua, aku memperhatikan sesuatu yang ganjil. Aku mulai melihat perbedaan kecil antara foto-foto itu. Ada satu foto lama yang tampak berbeda dari yang lain. Rahangnya sedikit lebih bulat, hidungnya lebih lebar. Awalnya aku pikir itu hanya efek pencahayaan. Namun, semakin aku perhatikan, semakin jelas bahwa foto itu menunjukkan wajah yang tidak sama. Tapi mengapa pria itu tidak memberitahuku? Apakah dia tahu tentang hal ini? Ketika aku mencoba tidur malam itu, aku tidak hanya bermimpi. Aku merasa seperti tubuhku lumpuh, terperangkap antara tidur dan bangun. Wanita itu muncul lagi, berdiri tepat di sampingku. Wajahnya yang terbakar hanya beberapa inci dari wajahku. Kali ini dia berbicara lebih jelas. "Jangan buat wajah palsu, Vina," katanya. Suaranya dingin, penuh dendam,
Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Aku tahu, aku harus mencari tahu siapa Elisa sebenarnya. Tapi untuk melakukannya, aku harus menggali lebih dalam ke dalam pekerjaanku, ke dalam teror yang terus menghantuiku. Semakin lama aku bekerja, teror yang kurasakan menjadi semakin tak tertahankan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah suami Elisa. Aku tidak hanya ingin menyerahkan lukisan itu, tetapi juga ingin menceritakan semua yang telah kualami. Aku merasa ini bukan hanya tentang seni atau pekerjaan lagi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Elisa ingin aku sampaikan. Saat aku tiba di rumahnya, pria itu menyambutku dengan raut wajah yang lelah. Matanya sayu, seperti seorang yang tidak pernah benar-benar tidur. Aku ragu untuk menceritakan apa yang telah terjadi, tetapi saat aku mulai berbicara, dia terlihat semakin terpaku. Aku memberanikan diri untuk menjelaskan tentang mimpi burukku, tentang bagaimana Elisa sering muncul dalam wujud yang terluka, dan bagaimana aku merasa dia memaksaku untuk melukis wajah yang sebenarnya. Pria itu menggelengkan kepala perlahan, lalu mengaku bahwa dia juga sering bermimpi buruk tentang Elisa. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menatap foto-fotonya, katanya pelan. Aku pikir itu caraku mengenangnya, tetapi anehnya, dalam mimpi, dia selalu marah. Dia tampak kesal dan berkata, aku harus berhenti menatap foto itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku mulai menyadari bahwa mimpi buruknya dan terorku adalah bagian dari pesan yang sama. Elisa tidak ingin dikenang melalui foto-foto yang telah dimanipulasi. Dia ingin suaminya mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, wajahnya sebelum semua kebohongan dimulai. Butuh 6 bulan penuh untuk menyelesaikan lukisan itu. Ketika akhirnya selesai, aku membawa lukisan itu ke ruang tamu pria itu. Saat dia melihat hasil akhirnya, dia terdiam. Wajah Elisa di kanvas tidak seperti di foto-foto yang biasa dia lihat. Itu adalah wajah asli Elisa, sebelum operasi plastik, sebelum dia menyembunyikan kebenaran dari suaminya. Aku bisa melihat bagaimana keterkejutan perlahan berubah menjadi pemahaman. Dia tidak pernah memberitahuku, katanya dengan suara hampir berbisik. Aku selalu berpikir dia sempurna, tapi mungkin dia takut aku tidak akan menerima dirinya yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Pria itu meminta waktu untuk sendiri, dan aku meninggalkan rumahnya dengan perasaan lega sekaligus berat. Aku merasa telah menyelesaikan tugas Elisa, tetapi teror yang kualami akan selalu menjadi bayanganku. Kini aku hanya bisa berharap bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian, dan suaminya bisa menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyuman sempurna di foto-foto itu. Pesan moral: kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang sejati. Kebohongan, bahkan jika dilakukan demi melindungi diri sendiri, bisa menciptakan jarak yang mendalam. Elisa adalah contoh bagaimana ketakutan untuk diterima apa adanya membuatnya hidup dalam bayang-bayang. Pesan ini mengingatkan kita bahwa mencintai dan dicintai berarti menerima seseorang sepenuhnya, termasuk kekurangannya. Kesimpulan: bayangan di balik kanvas adalah kisah yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pelukis dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik wajah seseorang. Melalui lukisannya, Vina menjadi medium untuk sebuah pesan penting dari seseorang yang telah tiada. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang seni atau keindahan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam setiap goresan kuas, ada cerita, dan dalam setiap cerita, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya.